saudari, saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu. Tapi marilah kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. GKI Peterongan Semarang berkolaborasi dengan Jaringan Islam Anti Diskriminasi mengadakan Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, membincang misiologi, siapa yang boleh mewartakannya? Sebuah diskusi lintas iman yang membahas tuntutan untuk syiar agama dan bagaimana penerapannya dalam hidup bersama. Pada hari Selasa, 23 Juni 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan 3 narasumber, Pendeta Martin Nugroho dari GKI Bondowoso, Gus Aan Ansori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dan Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dari GKI Peterongan Semarang. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, terbuka untuk umum. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan, atau pada publikasi yang disebar luaskan. Bagi saudari-saudara yang masih rindu untuk memberikan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day, dapat melakukan transfer ke rekening gereja dengan memberikan keterangan untuk TGD atau melalui scan QRIS yang tersedia atau melalui pemberian langsung yang saudara dapat lakukan dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Senang berjumpa walaupun hanya secara online, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi sungguh menggembirakan kalau kita boleh bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada saat ini akan merenungkan sebuah tema menanam, merawat, dan menuai di ladang Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, nyanyikan firman Tuhan dalam hidup kita. Nyanyikanlah di bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terhidup
Mari kita bersama-sama tundukkan diri, kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kami ada kekurangan, ada kesalahan, cacat celah. Tuhan, ampunilah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk menjadi saluran berkat. Kami menyadari kami belum sepenuhnya menjalankan firman-Mu. Kami belum sepenuhnya menjadi pelaku-pelaku firman. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tolong kami, angkat kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hidup kami. Berikan anugerah dan berkat-Mu serta kuasa-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang benar. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, juga ibadah kami hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus Yesus kita semua telah diampuni. Saat ku panggil nama-Mu, maukah Kau pergi ikut mewartakan kasih-Ku? Maukah tinggal dalam-Ku dan ku tinggal dalam-Mu? Hidupku jadi baru, nyatakan bersama-Mu ku pergi, ikut jejak kasih-Mu, hingga langkah hidupku ada di dalam-Mu. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pimpinan-Mu sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami menyadari tanpa kasih pengertian Tuhan, kami tidak mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini setiap pribadi hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Karena jika
Yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Menanam, merawat, menuai di ladang Tuhan. Itu tema yang hendak kita sama-sama renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konflik di dalam gereja bukan hal yang baru. Seringkali kita jumpai di gereja ini, di gereja itu, punya anggota yang punya favorit pemimpin, favorit pendetanya. Dan rupa-rupanya
Hal itu membuat suasana di dalam gereja itu tidak baik. Alkitab juga mencatat konflik itu terjadi di jemaat Korintus. Bagi jemaat Korintus, pemimpin itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka sering mengunggulkan pemimpin mereka masing-masing. Dicatat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12 ada 4 golongan. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan yang terakhir golongan Kristus. Mereka berkelompok sesuai dengan pemimpin yang mereka sukai dan saling membanggakan pemimpin mereka masing-masing. Nah, kali ini di dalam bacaan kita disoroti secara khusus Paulus dan Apolos. Dibahas tentang mereka berdua. Paulus adalah orang yang memulai dan mendirikan jemaat di Korintus. Sedangkan Apolos berasal dari Alexandria yang datang kemudian untuk melayani di Korintus. Apolos itu orangnya fasih berbicara, mahir dalam pengetahuan tentang kitab suci. Dia punya banyak pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus dan kemampuan belajar dengan nalar yang jeli untuk memahami hukum-hukum Tuhan, untuk memahami perjanjian lama. Apolos penuh dengan gairah ketika memberitakan kebenaran dan punya keahlian membela ajaran Kristen terhadap orang-orang Yahudi. Itu sebabnya bidang yang membela iman dengan kajian yang mendalam terhadap firman Tuhan disebut sebagai apologetik. Dan orang yang melakukan disebut apologis. Gaya Apolos berbeda dengan gaya pelayanan Paulus. Apolos dalam melayani di Korintus, dia mampu menarik perhatian, mampu menarik hati anggota jemaat yang kemudian menjadi pengikutnya. Walaupun masih ada yang menjadi pengikut Paulus. Di dalam keadaan yang seperti ini, Paulus melakukan teguran. Paulus tidak merasa terintimidasi dengan adanya anggota jemaat yang lebih suka pada Apolos, tetapi sebagai gembala, dia menegur jemaat Korintus dengan kasih yang tulus sekaligus keras. Bagi Paulus menyatakan dukungan kepada pemimpin tertentu, menunjukkan mereka itu manusia duniawi yang bukan rohani. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan yang bukan rohani? Wah, ini teguran yang keras sekali. Bukankah kecocokan dan menyukai pemimpin tertentu itu wajar, manusiawi? Tetapi ternyata fakta ini menunjukkan keduniawian yang mengakibatkan perpecahan, menimbulkan iklim yang tidak baik. Perpecahan dalam gereja menghambat pertumbuhan.
Bukan hanya pertumbuhan pribadi yang terhambat, pertumbuhan rohani jemaat pun jadi terhambat. Oleh sebab itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar terhadap apa yang terjadi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ini, apa yang dialami oleh Paulus dan Apolos. Setiap pribadi itu punya bagian masing-masing. Dalam kedewasaan spiritual dan kematangan karakter, Paulus menyatakan bahwa dia dan Apolos punya fungsi dan peran masing-masing. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Sebagai orang yang memulai jemaat di Korintus, Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang menanam, sedang Apolos yang datang kemudian dengan karismanya adalah orang yang menyiram. Artinya, Apolos melanjutkan pengajaran yang sudah diberikan Paulus sebelumnya. Semestinya hal ini tidak perlu dibanding-bandingkan dan menimbulkan perselisihan, karena masing-masing punya tugas dan peran masing-masing. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-5 ditegaskan bahwa Paulus dan Apolos adalah pelayan-pelayan Tuhan yang menolong jemaat. Paulus dan Apolos hanya pelayan-pelayan saja, dan mereka menempatkan diri mereka dan fungsi mereka sebagai pelayan, bukan siapa mereka. Mereka hanya alat, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Menanam merupakan karunia yang diberikan Tuhan. Tugas ini dipercayakan Tuhan kepada Apolos, kepada Paulus, sedangkan Apolos mendapatkan karunia sebagai penyiram, menyirami jemaat dengan pengajaran firman Tuhan. Kedua-duanya bekerja sama tanpa ada yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota gereja, entah pendeta, anggota jemaat, aktivis, maupun siapapun diri kita semua punya tugas dan peran sesuai dengan kapasitas untuk menanam dan merawat. Bukan untuk diperdebatkan atau dibanding-bandingkan, tetapi dikerjakan dalam ketaatan dengan ketulusan. Semua pekerjaan itu penting, dan semua pekerja itu penting. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk menanam, merawat, agar kita memperoleh tuaian nantinya, kita menempatkan diri kita masing-masing sebagai rekan sekerja Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, rekan itu berarti satu tim dengan Allah juga. Teman-teman sepelayanan semuanya mengerjakan pekerjaan yang sama, punya visi yang satu dan misi yang sama. Mari kita temukan apa kapasitas kita dan bagian kita. Mungkin kita ini adalah Paulus yang memulai suatu pelayanan.
Mungkin kita juga Apolos yang melanjutkan dan memelihara. Dua fungsi ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Kerjakan dengan tulus dan setia sampai akhir hingga menghasilkan buah tuaian sesuai dengan standar Tuhan. Kerjakan bersama sebagai satu tim. Pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja begitu luas. Tidak mungkin kita mengerjakan seorang diri, tetapi dengan kerja keras, dengan kita bersama-sama melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, konsisten, penuh dengan komitmen sebagai pribadi maupun tim, maka kita akan menuai hasilnya. Paulus memberikan gambaran pelayanan dengan kegiatan menanam, menyiram sebagai bagian dari pertanian. Masing-masing bagian sama-sama pentingnya dan membutuhkan proses yang terencana dan rapi. Saya termasuk orang yang suka menanam, suka berkebun. Jika Bapak Ibu pergi ke rumah saya, akan menjumpai berbagai-bagai jenis tanaman. Kadangkala saya juga gagal menuai karena tidak bisa merawat dengan baik. Saya banyak menanam, baik itu tanaman obat-obatan maupun buah-buahan atau yang lainnya. Bagi saya menyenangkan melihat tanaman itu bertumbuh menjadi besar, apalagi berbuah. Saya punya pohon kelengkeng yang saya tanam sejak di Pastori Rambutan. Saya pindah ke sana. Beberapa waktu yang lalu baru keluar bunganya, keluar 1-2 buah aja. Sudah senang bisa melihat walaupun akhirnya rontok. Beberapa waktu yang lalu saya pesan pohon pisang Cavendish yang dijual online karena mamah mertua saya senang makan buah pisang Cavendish ini. Ketika sampai kemudian saya tanam, apakah saya langsung menuai? Menuai buah pisang? Enggak mungkin. Harus ditanam, harus disirami tiap hari supaya tidak kering. Saya mencoba melakukan bagian saya hingga suatu hari nanti saya akan menuai buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada di dalam kondisi yang belum kita ketahui ujungnya. Tetapi yang jelas setelah pandemi selesai, kehidupan akan berlangsung dengan cara yang berbeda, termasuk juga dengan kehidupan bergereja. Bagaimana gereja menanam, merawat, menuai pasca pandemi ini. Kita akan memasuki masa new normal atau kenormalan yang baru. Saat ini masih banyak seminar-seminar yang membahas hal ini, termasuk nanti bagaimana gereja harus melakukan ibadah dan pelayanan, harus mempersiapkan untuk ibadah secara offline. Banyak protokol yang harus dipersiapkan. Belum lagi pergumulan jemaat tentang profesi dan pekerjaan yang hilang, yang berarti akan banyak orang kehilangan penghasilan. Siapkah mereka memiliki pekerjaan yang baru? Siapkah anggota jemaat mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru?
Ketika kita membuka pintu gereja kita untuk ibadah bersama, siapkah gereja melayani anggota jemaat yang bergumul selama masa pandemi ini dengan new normal? Siapkah gereja melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anggota jemaat dalam masa new normal dan seterusnya? Kita harus mampu menghadapi tantangan zaman ini. Saudara-saudara, tidak ada waktu untuk berseteru karena perbedaan. Mari kita bersekutu dengan mengakomodasi perbedaan-perbedaan untuk saling melengkapi di dalam membangun gereja Tuhan, di dalam membangun tubuh Kristus. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan, ada banyak hal yang harus kita gagas, kita pergumulkan, kita doakan supaya gereja dan anggota jemaat siap memasuki new normal dan konsisten menjadi berkat. Selamat untuk menabur, menanam, merawat, dan biarlah setiap kita boleh menantikan tuaian yang datang. Tuhan memberkati. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami di dalam segala perbedaan yang ada pada kami boleh menjadi rekan sekerja untuk menanam, merawat, dan boleh menuai hasilnya dengan berkat-berkat Tuhan. Bapa yang di surga, berkati setiap anak-anak-Mu agar dengan segala talenta yang ada pada kami boleh menjadi saluran berkat, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan tugas pengutusan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang berada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan lawat mereka satu persatu.
Kami mohon berkat Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis di mana mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tantangan, menghadapi risiko yang luar biasa di masa pandemi ini. Tolong Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari bahaya agar mereka tetap menjadi saluran berkat Tuhan untuk merawat, menyembuhkan setiap orang yang perlu perhatian dan rawatannya. Bapa yang di surga, kami menyerahkan setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia kesehatan. Tuhan berkati dan Tuhan pakai mereka. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap anggota jemaat, setiap pribadi yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka sudah punya kerinduan yang luar biasa untuk bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Oh Tuhan, lawatlah mereka, hadirlah bersama dengan mereka. Sehingga walaupun beribadah di rumah, mereka merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dan berkat Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka menahan kerinduan mereka. Mereka berada di rumah, mereka beribadah dengan kusuk dan mendapatkan berkat Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi, setiap anggota jemaat dengan segala pergumulan mereka, pergumulan keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Karena situasi kondisi yang ada, mohon Tuhan berkati, bukakan tingkap langit-langit-Mu Tuhan. Curahkan berkat kepada anak-anak-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap pribadi, juga gereja Tuhan, untuk memasuki new normal. Juga sekolah-sekolah, seluruh instansi, seluruh lembaga di dalam menyambut habit yang baru. Kami boleh mempersiapkan dengan baik sehingga semuanya menjadi berkat buat setiap pribadi maupun setiap lembaga gereja Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit, lembaga kesehatan, juga yang lainnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan, agar melalui mereka sebagai masyarakat mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawari 29 ayat 17 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat sekalian, marilah kita bawa persembahan kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami dan kehidupan bergereja. Jadikanlah kami juga sebagai saluran berkat, karena Tuhan adalah sumber yang terbaik. Tuhan juga sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan juga yang memberikan kesempatan kami untuk berbagi dengan sukacita. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari terakhir itu makin dekat ketika kita mencoba merenungkan kehidupan ini. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat-Nya. Seberapa besar talenta kita, walaupun mungkin kecil dan sederhana, mari kita berkarya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Apapun itu.
Rendahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.